Kita hidup di era di mana energi menjadi pendorong utama peradaban. Namun, penggunaan energi yang berlebihan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas, seperti deforestasi, polusi air, dan pencemaran udara yang akan membawa kita pada krisis yang mengancam kelestarian dan kelangsungan hidup bumi ini. Setiap energi yang terbuang menciptakan emisi karbon yang mencemari udara kita. Sementara setiap tetes air yang disia-siakan menguras sumber daya alam yang berharga. Hilangnya hutan tropis di dunia dalam 2 dekade terakhir mencapai 157 juta hektar. Angka ini menyumbang lebih dari 90% dari total penggundulan hutan global dan emisi karbon terus melonjak. Ini bukan sekedar angka, ini adalah panggilan untuk bertindak nyata demi masa depan kita. Di sini kami memastikan semua perangkat listrik dimatikan sebelum pulang. Ini merupakan langkah kecil yang berdampak besar. Dengan beralih ke e-modul, Mutu Institut berhasil mengurangi penggunaan kertas hingga 80%. Ini menjadi kontribusi dalam pelestarian hutan di Indonesia. Kami semua menggunakan tumbler untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Ini adalah salah satu upaya Mutu Institut melindungi lingkungan. Kami juga mulai menggunakan mobil listrik untuk mengurangi emisi. Ini langkah inovatif yang harus kita teruskan. Kami secara rutin mengadakan pelatihan peduli lingkungan untuk meningkatkan kesadaran akan penghematan energi dari kelestarian lingkungan. Setiap tahun terjadi pemborosan energi yang luar biasa besar, diiringi dengan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak ke peningkatan suhu global. Di Indonesia, 80% pemborosan energi disebabkan oleh manusia. Sebagian besar karena energi diproduksi tetapi tidak digunakan. Dengan bermitra dan bekerjasama dengan kami, Anda tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. Secara tidak langsung, Anda turut berkontribusi menjaga kelestarian. Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat pada masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. PT Forest Citra Sejahtera adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah diakui secara nasional dan internasional. Mempersembahkan branding inspiratif melalui nama Mutu Institut yang melambangkan dedikasi terhadap keunggulan dan pengembangan berkelanjutan.
Pada tahun 2016, pelatihan mutu Institut telah tersertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tahun 2017 sebagai representatif PECB di Indonesia, lembaga sertifikasi personal yang berkantor pusat di Kanada. Tahun 2018 menjadi lembaga pelatihan dan sertifikasi bidang K3 nasional. Tahun 2019 ditunjuk sebagai lembaga pelatihan e-sport Indonesian Sustainability Palm Oil. Tahun 2020 bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi. Tahun 2021 Mutu Institute telah tersertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001. Tahun 2022 terakreditasi sebagai lembaga pelatihan halal. Dan terus berkomitmen untuk mengembangkan jasa layanan dan kolaborasi dari waktu ke waktu. Salam sejahtera untuk kita semua. Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan, Mutu Institute terus berkontribusi bagi bangsa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan terpercaya. Dengan visi misi yang terukur, Mutu Institute bertransformasi menjadi lembaga pelatihan yang terpercaya dan diakui secara nasional dan internasional. Perjalanan kami dalam mewujudkan lembaga pelatihan yang unggul, inovatif, dan kolaboratif dimulai dari tim yang solid, kreatif, dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Membawa Mutu Institute meraih berbagai penghargaan dan pengakuan, serta dipercaya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam perencanaan terukur, eksekusi operasional, dan kontribusi semua pihak. Mutu Institute menjadi perusahaan dengan perkembangan yang sangat-sangat baik, mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dan konsisten, memberikan dampak yang besar atas kehadiran Mutu Institute kepada bangsa dan negara dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Kreatif, proaktif, fun, dan provide new knowledge adalah nilai-nilai yang diadaptasi oleh Mutu Institute. Kami menciptakan pelatihan yang menarik dan berkualitas bagi pelanggan dan stakeholder, menjadikan Mutu Institute pilihan utama sebagai lembaga pelatihan di berbagai sektor perkebunan, kehutanan, laboratorium, SDM, ISO series, dan lainnya. Dengan semangat inovasi, Mutu Institute selalu tampil terdepan dengan menyediakan pelatihan yang terbaru. Mutu Institute percaya, kita dapat maju bersama. We rise by lifting others. Kemudian melalui mekanisme RBP, ya result based payment, ada juga melalui tax, ya, ada pajak karbon. Semuanya itu sebetulnya upaya untuk tadi, untuk mendorong agar semua pihak, khususnya pelaku usaha, ikut melakukan aksi mitigasi, menurunkan emisi, sehingga pada akhirnya tercapai target NDC kita, gitu ya. Kemudian kita juga ingat di akhir September, ya kurang lebih 2024 tahun lalu sudah diluncurkan IDX, ya, Indonesian Carbon Exchange, ya, Bursa Karbon Indonesia. Ada POJK nomor 14 juga tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Nah, mungkin
banyak di antara kita semua ya, termasuk saya ya, yang masih belum jelas juga bagaimana sebetulnya mekanisme perdagangan karbon melalui IDX. Ya. Kemudian siapa yang boleh ikut perdagangan karbon melalui bursa? Ya. Ada juga yang bertanya apakah jual beli karbon melalui bursa karbon mekanismenya sama dengan jual beli saham ya. Kemudian eh, international carbon trading seperti apa ya, perdagangan karbon luar negeri yang mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti baru kemarin ya kita sudah launching buka perdagangan karbon luar negeri. Nah, mudah-mudahan pertanyaan tadi itu semua bisa kita jawab di webinar kali ini ya Bapak Ibu ya. Baik, sekali lagi selamat datang bagi yang baru bergabung. Jadi ini adalah webinar Carbon Talk Show sesi 6 tentang perdagangan karbon melalui mekanisme IDX. Sebelum mulai dan memperkenalkan narasumber, mengingatkan ya Bapak Ibu untuk pastikan jaringan aman ya agar bisa mengikuti kegiatan hingga selesai. Nanti rencananya selesai jam 11 ya. Saat sesi akhir ada pembagian door prize 3 orang ya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa ikuti ya sampai akhir untuk bisa mendapatkan door prize. Kemudian mohon isi daftar hadir karena nanti undian door prize diambil dari daftar hadir yang sudah Bapak Ibu isi gitu ya. Kemudian untuk rekaman, modul dan seterusnya nanti akan di-share oleh panitia ke alamat email masing-masing. Jadi dalam pendaftaran formulir pendaftaran ada alamat email dan nomor WA ya. Nah, itu semua nanti digunakan oleh kami untuk komunikasi ya, pembagian door prize dan juga materi dan rekamannya. Baik, pagi hari ini kita menghadirkan narasumber ya yang dari IDX langsung ya. Bapak Ignatius Deni Wicaksono ya. Beliau bekerja di IDX sejak 2012 ya. Jadi sudah lama ya, lebih dari 10 tahun, hampir 13 tahun ya. Dan saat ini beliau sebagai Head of Business Development Division di Indonesian Stock Exchange ya di IDX. Mudah-mudahan sudah hadir ya pada pagi hari ini kita sapa. Selamat pagi Pak Denny. Pagi Pak Wahyu. Wah, luar biasa. Ketemu lagi nih Pak Denny ya. Semoga Iya, sehat nih. iya, semoga sehat juga Pak. Ya, baik. Jadi Pak Denny ini kita sekarang sudah ada sekitar 89 yang hadir. Ya. Nanti sepertinya akan terus bertambah ya karena yang daftar kemana hampir 300 orang yang sudah kami ini ya. Ini kebagian dari peningkatan literasi kita semua tentang perdagangan karbon. Jadi ini sudah sesi ke-6 nih Pak Denny. Sebelumnya Wah, membahas tentang ekspor NEK, semua berarti. tentang LVV ya. Ini sepertinya udah mendekati mendekati akhir nih kan sudah di ujung-ujungnya nih Pak Den ini. Wah, udah ekspor semua berarti ini. Ya, tapi tentang perdagangan karbon di indeks ini masih banyak juga yang belum ini, termasuk saya nih Pak Denny. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Denny bisa sharing ke kita semua ya tentang perdagangan karbon di IDX. Dan kemarin sudah ada dibuka juga internasionalnya Pak Den ya. Iya, Nah, betul. kayaknya Kemarin. kayaknya menarik juga nih untuk diskusikan. Oke, jadi nanti di awal ini ada kesempatan Pak Dini untuk eh, memberikan paparan sebagai dasar nanti untuk diskusi eh, berikutnya ya. Jadi mungkin diberi waktu 30 sampai 40 menit nanti Pak Dini untuk menyajikan paparan. Baik, silakan Pak Den Oke, untuk baik. mempersingkat waktu langsung saja. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin saya izin langsung ya. Seperti saya mau share screen dulu. Oh, itu deh. Nah, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Sudah Pak, silakan Oh, lanjut Pak. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. salam budaya dan salam kebajikan. Pertama tentunya terima kasih Pak Wahyu dan Mutu Institut dan juga selamat pagi tentunya yang terhormat jajaran pimpinan daripada Mutu dan juga Mutu Institut dan Pak Wahyu serta Ibu semua yang tentunya saya banggakan. Izin saya share sedikit materi pengantar. Ini karena ini udah seri yang ke-6, saya yakin pasti udah banyak yang tahu juga Pak supaya apa ya lebih flow-nya lebih kelihatan tajam lah ya. Maaf nih, di saya gema, di saya aja atau di mana ya? Di sini sih, Nah oke baik, silakan coba Pak Den.
Oke, baik. Baik, yang sharing hari ini mengenai mengulang kembali mungkin ya, mengenai carbon trading landscape. Yang kedua mungkin mengenai ADX karbon. Mungkin Bapak dan Ibu ingin mengenal lebih dalam mengenai perdagangan karbon, ADX karbon seperti apa sih perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah tentunya ajakan dari kami untuk Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi di perdagangan karbon juga, yaitu bagaimana caranya jika Bapak dan Ibu ingin ikut serta menjadi pengguna jasa di bursa karbon. Yang pertama mungkin sedikit mengulang dari seri-seri sebelumnya, tapi moga-moga bisa memberikan gambaran. Nah, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Wahyu di pengantar, bahwa Indonesia sudah komit untuk menurunkan emisinya melalui ratifikasi Paris Agreement, yaitu sebesar 31,89 sampai dengan 43,2 di tahun 2030. Nah, ini target Indonesia penurunan emisi di tahun 2030. Tapi menuju nol emisi itu di tahun 2060 atau lebih cepat, gitu ya. Dan ini 5 sektor yang ditargetkan. Dan untuk mencapai penurunan emisi tersebut, tentunya ada banyak mekanisme yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah nilai ekonomi karbon. Jadi apa itu nilai ekonomi karbon? Kalau dulu orang melakukan emisi itu nggak ada value-nya, sekarang ada nilainya. Jadi ada ukurannya, ada biayanya gitu ya. Kalau kita mengeluarkan emisi atau kalau menurunkan emisi malah dapat tambahan penghasilan gitu kan. Jadi ini moga-moga bisa menjadi game changer untuk orang mengemisi lebih rendah. Nah, dari nilai ekonomi karbon, instrumennya sendiri sebenarnya ada 4. Ada perdagangan karbon, ini mungkin yang akan kita diskusikan lebih lanjut atau lebih dalam hari ini. Yang kedua ada performance based payment, ini adalah dari pemerintah biasanya ya, ini G2G, mungkin nggak gitu banyak terkait dengan corporate. Nomor 3 ini pajak karbon. Nah ini mungkin kalau nanti perusahaan-perusahaan akan dikenakan pajak karbon, tentu ini sangat terikat sekali dengan perusahaan gitu ya. Bahwa dulu ngeluarin karbon bebas, sekarang dipajakin. Nah ini yang suatu hal yang mungkin jadi game changer. Yang terakhir adalah mekanisme lain. Nah karena kita hari ini fokus ke perdagangan karbon, perdagangan karbon sendiri itu dibagi jadi 2. Oh, yang pertama perdagangan karbon itu bisa domestik dan internasional. Tapi pasar internasional memang baru dibuka kemarin. Nanti bedanya seperti apa akan saya share di slide nantinya. Dan selanjutnya lagi ada 2 jenis perdagangan karbon, yaitu perdagangan emisi dan juga perdagangan kredit. Nah, ini nanti ada di slide selanjutnya juga. Dan yang terakhir ini paling banyak ditanyakan, Pak, kalau mau dagang karbon itu harus melalui bursa karbon nggak sih? Sebenarnya tidak sama sekali. Tetapi kenapa 99% transaksi sekarang perdagangan karbon, khususnya yang karbon kredit ya, itu terjadi di bursa karbon. Nah, nanti mungkin saya jelaskan ya, apa sih keunggulannya ketika Bapak dan Ibu melakukan perdagangan karbon di bursa karbon ketimbang Bapak dan Ibu melakukan perdagangan di luar bursa karbon. Nah, menanggapi sebenarnya perpres yang tadi telah terbit dari pasar modal karena kita diberikan amanah atas perpres yang ada bahwa perdagangan karbon nanti di pasar modal deh gitu ya. Amanahnya kurang lebih seperti itu. Telah diterbitkan juga Undang-Undang Nomor 4 tentang Penguatan Sektor Keuangan tahun 2023. Yang pertama mengklasifikasikan bahwa unit karbon itu adalah efek. Ya, mungkin banyak yang diskusi atau debat gitu. Wah, ini komoditas, ini efek, komoditas efek atau financial instrument gitu. Banyak karena banyak di luar definisikan ini financial instrument. Ya, kalau di kita memang secara tegas didefinisikan ini adalah efek. Nah, yang selanjutnya yang meregulat atas perdagangan pasar sekundernya adalah otoritas jasa keuangan. Dan yang dapat menyelenggarakan perdagangan karbon itu hanya yang telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara bursa karbon dari OJK. Nah, atas undang-undang yang sudah diterbitkan di tahun 2023 ini, OJK juga telah menerbitkan regulasi nomor 14 tahun 2023 juga. Jadi dalam tahun yang sama ini diterbitkan, yang mengatur mengenai bagaimana sih menyelenggarakan perdagangan karbon di pasar sekunder, dan untuk menjadi bursa karbon itu harus seperti apa syarat-syaratnya, tata caranya gitu ya. Dan juga pengawasannya seperti apa. Nah, itu sudah diterbitkan di tahun 2023. Dan kami, Bursa Efek Indonesia, juga telah mengajukan permohonan sebagai izin penyelenggara bursa karbon kepada OJK dan sudah disetujui oleh OJK juga di tahun 2023. Dan kami sebagai self-regulatory organization, sama seperti kita menyelenggarakan perdagangan saham,
perdagangan surat utang gitu ya. Kami membuat peraturan sendiri. Jadi kita mengeluarkan peraturan, ada beberapa peraturan, mungkin di sini nanti terus kita bahas terlalu detail, yang mengatur nanti bagaimana caranya untuk menjadi pengguna jasa, bagaimana tata caranya untuk berdagang, sehingga terjadi perdagangan yang tadi transparan, wajar, teratur, dan juga efisien. Nah, kalau kita bicara mengenai bursa karbon, memang dari sisi potensi bisa dilihat cukup banyak gitu ya. Nah, ini di kiri ini yang kami dapatkan dari beberapa kementerian. Katakan bahwa Indonesia nih dari sisi forestry mungkin kita paru-paru dunia gitu. Jangankan kita untuk mencapai NDC, kita harusnya bisa menyelamatkan dunia gitu kan dengan adanya hutan, ya, misalkan hutan hujan tropis yang kita miliki, mangrove yang kita miliki. Nah, karena itu kita lihat potensi dari perdagangan karbon di Indonesia cukup tinggi. Ini berdasarkan sumber-sumber yang kami dapatkan. Dan kalau kita lihat di luar, ini bursa-bursa global juga banyak sekali udah mulai masuk ke perdagangan karbon. Karena mungkin masalah terkait perubahan iklim juga memang suatu hal yang sangat disoroti di seluruh dunia. Kita lihat bursa Malaysia udah buka, SGX melalui Climate Impact X, eh, ICE, ICE ini yang WISE ya udah punya juga. Hong Kong Exchange melalui Core Climate, Korea Exchange juga via KRX. Di Eropa juga udah ada. Jadi udah banyak sekali bursa-bursa dunia juga mulai memperdagangkan yang namanya instrumen karbon ini. Nah, itu mungkin sedikit. Dan selanjutnya mekanismenya ya. Karena ini udah seri ke-6, saya yakin kan tadi saya nggak perlu jelasin lebih detail lagi. Tapi mungkin kita akan lebih masuk ke mengenai perdagangan sekundernya. Yang pertama, kita lihat bahwa perdagangan karbon ini di pasar modal atau di bursa karbon ini adalah pasar sekundernya aja. Pasar sekundernya aja maksudnya gimana? Jadi kalau kita bicara mengenai saham atau kita bicara mengenai obligasi, biasanya mau IPO datang bawa dokumen banyak ke OJK dan ke bursa untuk mensubmit dokumennya. Lalu kita setujui, jadilah IPO gitu kan. Baru bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, kalau di sini yang menyetujui tahapan awalnya itu semua adalah kementerian. Jadi apakah itu dari eh, kementerian pengampunya atau technical ministries saat ini sudah ada untuk perdagangan karbon wajib gitu ya untuk pembangkit listrik, atau dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pengampu seluruh NDC kita seperti halnya karbon kredit. Jadi semuanya itu berasal dari kementerian masing-masing dan harus tercatat dalam yang namanya di sini ditekan sistem registrasi nasional. Ini adalah suatu sistem yang mencatat seluruh aksi mitigasi, terus proyek-proyek karbon, nah semua ada di situ. Setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan tercatat dalam SRN, barulah unit karbon tersebut bisa diperdagangkan di bursa karbon. Dan sistem kita antara bursa karbon dengan SRN itu sudah terintegrasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya proyek misalkan ya, yang sudah terdaftar ada di SRN, tinggal klik aja kalau mau didagangin di bursa karbon, mau dagangin berapa, 100 ton, 1000 ton gitu, tinggal diklik aja nanti pindah ke bursa karbon dan bisa langsung diperdagangkan. Nah, ini adalah IDX Karbon gitu ya, atau kita sebutnya bahasa Indonesianya Bursa Karbon Indonesia. Jadi Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon ini sebenarnya adalah masih bisnis unit dalam Bursa Efek. Jadi ini bukan suatu entitas tersendiri, tapi lebih kepada branding kami. Karena kalau logo bursa kan bisa dilihat yang di ujung kanan atas ya, warnanya merah gitu ya. Ini kan kayaknya kurang cocok buat mitigasi, buat net zero atau yang hijau gitu ya. Jadi kami membuat branding untuk ID karbon yang berupa yang tengah ini ya, warnanya biru dan hijau, dan juga ada tulisannya IDX Karbon atau Indonesia Carbon Exchange. Dan ini sudah dibuka atau diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi pada saat itu pada tanggal 26 September 2023. Kalau kita lihat fitur-fiturnya yang di kiri yang diperdagangkan apa aja, yang pertama itu ada allowance. Allowance itu adalah nanti mungkin saya jelaskan lebih lanjut ya. Allowance itu adalah perusahaan yang biasanya emiter-emiter terbesar itu wajib dipantau emisinya. Contohnya kalau di Indonesia tuh udah ada yang namanya
pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, ini dipantau dan setiap tahun mereka wajib menurunkan emisinya. Nah, mereka biasanya nanti dikasih sejumlah unit karbon yang disebut sebagai allowance. Nah, tapi kalau di yang sekarang banyak berdagang di bursa karbon, lebih yang satu lagi, yang offset emisi, yang SPGRK atau sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Ini adalah siapa aja pihak yang ingin melakukan penurunan emisi atau aksi mitigasi, itu bisa mendapatkan pendanaan tambahan dengan penerbitan unit karbon oleh pemerintah. Nah, ini yang banyak lebih ramai diperdagangkan mungkin ya kalau di bursa karbon sekarang, dan ini juga yang dibuka ke pasar karbon internasional. Value proposition kita tentunya yang kita harapkan yang pertama price transparansi. Sekarang sudah ada tuh harga. Kalau dulu Bapak dan Ibu mungkin cari harga unit karbon tuh berapa sih? Itu carinya kemana juga susah gitu kan. Kalau sekarang di Indonesia sudah ada. Kalau Bapak Ibu mau cari yang teknologi gitu ya, itu sekarang yang lokal punya itu di sekitar 59.000. Kalau yang udah diotorisasi untuk perdagangan internasional itu sekarang di 96.000. Kalau yang renewable energy yang diotorisasi internasional itu di angka 144.000. Nah, ini udah secara mudah bisa didapat di sistem perdagangan karbon kita dan itu terbuka juga untuk siapa aja untuk beli. Yang selanjutnya likuiditas tentunya dengan harapannya dengan mengepul semua pengguna jasa atau siapa aja pihak yang tertarik membeli unit karbon dan pihak yang sudah menerbitkan tadi unit karbonnya dalam satu platform yang sama, tentunya kita bisa melihat peningkatan likuiditas di situ karena orang bisa jual, orang bisa beli ini gitu ya. Dan selanjutnya mudah dan simple. Kalau dulu Bapak dan Ibu nyari karbon mungkin nggak tahu kemana gitu ya, dan juga nyarinya susah. Kalau sekarang di platform bursa karbon bisa langsung dibeli. Misalkan tadi, sekarang saya mau nih mau offset emisi saya 1 ton CO2, langsung aja beli 59.000 misalkan ya sekarang di pasar karbon. Ya udah langsung deal, langsung sekarang udah jadi, nggak perlu pusing-pusing gitu kan. Sekarang udah langsung bisa dieksekusi at any time dan settlement kita T+0 langsung gitu ya. Jadi nggak perlu menunggu kayak saham T+2. Likuiditas yang tinggi dan terakhir efisien dan low cost. Nah, ini adalah yang kita jual tentunya. Fee-nya itu sangat rendah kalau dibandingkan dengan kalau dulu kita tanya sebelum bursa karbon, Pak kalau jual lewat broker itu berapa sih? Dulu broker-broker karbon itu meminta sekitar 20-30%, which is lumayan besar kan. Nah, dengan adanya bursa karbon tentunya dengan fee 0,1% bisa lebih menggairahkan pasar ya. Key fiturnya settlementnya tadi ya T+0, jadi ada uang ada barang langsung dijual beli settlement saat itu juga, dan juga nggak usah takut kalau misalkan kalau di luar kan pakai perjanjian ya, saya udah transfer duit tiba-tiba unit karbonnya nggak ada. Nah, ini kan susah. Kalau di kita kan ya ketika unit karbon itu terbeli itu langsung akan bertukar karena sebagai pengguna jasa akan mendapatkan wallet untuk melihat inventory saya berapa sih, sekarang harga marketnya berapa sih gitu ya. Dan kalau mau digunakan atau di retire itu bisa kapan aja. Partisipannya direct, jadi bisa pengguna jasa langsung, itu bisa langsung bertransaksi tanpa perlu membuka rekening di broker. Tapi pengguna jasa kita juga bisa berperan sebagai quote-unquote broker ya, jadi bisa memfasilitasi perdagangan untuk orang lain juga. Kita lanjut lagi. Nah, ini mungkin sedikit tadi menginformasikan bahwa primary market yang di bagian kiri itu adalah semuanya dari SRN. Jadi ini adalah proses-proses yang harus dilakukan di SRN sebelum unit karbon tersebut terbentuk. Dari pertama memfiling data, rencananya apa sih proyek yang di apa kembangkan sampai terakhir persetujuannya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, tinggal di yang di kanan tuh, tinggal diklik aja untuk masuk ke bursa karbon gitu dan bisa melakukan penjualan karbon eh, kapan aja. Nah, ini adalah market design kita. Jadi kita sekarang dengan dibukanya perdagangan internasional, kita punya pasar yang paling bawah nih, pasar yang ketiga, pasar otorisasi. Cuma mungkin saya jelaskan yang atas dulu. Yang atas ini adalah pasar karbon wajib. Jadi Indonesia, karena kita juga menargetkan emisi, tentunya nantinya eh, banyak beberapa perusahaan-perusahaan yang menerbitkan emisi akan diwajibkan untuk memantau emisinya dan mengurangi emisinya.
Nah, biasanya ini perdagangan ini kita sebut dengan perdagangan pasar wajib dan instrumennya adalah PTBPU gitu ya, Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha. Nah, yang atas ini saat ini sudah dilakukan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi pembangkit listrik tersebut sudah wajib tuh melapor dan menghitung emisinya. Nah, tapi kalau melapor, menghitung, dan atas emisinya itu membayar, itu disebut pajak karbon, itu biayanya akan sangat mahal. Nah, karena itu yang namanya perdagangan allowance, ini biasanya bertahap gitu ya. Misalkan, pembangkit A ini biasanya setahun mengeluarkan 100.000 ton CO2. Nah, untuk tahun pertama, pemerintah kasih nih izin mengemisi. Jadi yang disebut allowance izin mengemisi. Saya kasih izin mengemisi 100.000 ton. Jadi dari historicalnya dia mengeluarkan 100.000 ton, izin mengemisinya 100.000 ton, gitu kan? Nah, izin mengemisi ini bisa diperdagangkan kapan aja gitu ya. Kenapa bisa diperdagangkan? Nah, jadi dari 100.000 ton izin mengemisi, kan nanti si pembangkit listrik ini akan berpikir ya, misalkan saya perlu mengembangkan nih, meningkatkan efisiensi di pembangkit listrik saya. Saya keluarin uang deh buat mengefisienkan. Jadi kalau tahun lalu keluarnya 100.000, tahun ini dengan upgrade pembangkit listrik saya bisa cuma 80.000 nih, gitu kan? Jadi harusnya saya punya surplus 20.000 dari izin mengemisi yang diberikan. Nah, 20.000-nya bisa dijual. 20.000 yang dijual ini bisa menjadi income tambahan untuk tadi pembangkit tersebut. Jadi tadinya biaya untuk mengefisiensikan misalkan 500 juta gitu kan, mungkin dari menjual 20 ribu karbon eh, allowance tadi bisa dapat 400 juta, jadi cuma nombok 100 juta. Atau bahkan dengan menjual itu dapatnya 600 juta, malah surplus 100 juta. Nah, itu adalah tata cara untuk bagaimana bisa tadi menurunkan emisi. Berbeda dengan pajak karbon. Kalau pajak karbon kan ya udah keluar 100.000 ton, kali pajaknya berapa? Pajaknya misalkan 50.000, ya udah 50.000 kali 100.000 bayar gitu kan, 5 miliar. Nah, ini perdagangan karbon agak berbeda. Jadi orang bisa menghitung-hitung dan bisa menjual untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Nah, setiap tahun nanti bisa diturunin targetnya supaya tercapai emisinya. Nah, pasar yang atas itu yang tadi saya bilang yang untuk wajib beberapa pembangkit itu tersendiri. Jadi misalkan saya perusahaan yang nggak ditunjuk pemerintah pengen ikut membeli yang namanya allowance, boleh nggak? Kalau di Indonesia nggak boleh. Karena itu hanya bisa diperdagangkan dan dibeli oleh tadi yang diwajibkan atau compliance company. Nah, si compliance company ini untuk pengimbangannya atau untuk misalkan tadi saya 100.000, saya ternyata pelanggannya lagi banyak nih tahun ini. Saya keluarin 120.000, izin mengemisi 100.000, karena ada kelebihan 20.000. Nah, kelebihan 20.000-nya ini bisa dilakukan dengan cara membeli allowance lain atau membeli karbon kredit gitu ya, proyek-proyek hijau. Nah, karena itu di pasar yang atas untuk yang pembangkit atau yang untuk apa launch market atau yang wajib itu mereka juga bisa membeli SPGRK atau karbon kredit gitu ya. Dan yang kedua, pasar yang di tengah ini adalah pasar yang sudah berjalan juga di kami dari 26 September 2023 sampai dengan saat ini. Ini adalah perdagangan karbon domestik. Jadi siapa aja perusahaan yang bisa menurunkan emisi dan ada additionality ya, dan semacam membutuhkan pendanaan tambahan dalam mengembangkan proyek tersebut, maka pemerintah dapat mengeluarkan yang namanya tadi karbon kredit. Nah, karbon kredit ini bisa diperjualbelikan untuk menambah pendapatan. Contohnya, misalkan pembangkit listrik tenaga sorry, renewable energy. Saya pengen bangun renewable energy nih, misalkan tenaga surya atau tenaga angin. Ini kan butuh dana banyak. Untuk murahnya saya bisa mengembangkan ya batu bara aja, tapi saya memilih yang energi bersih. Tapi kalau kita hitung-hitung secara finansial, nggak masuk nih, rugi saya ngembanginnya, NPV-nya negatif. Nah, karena itu untuk proyek-proyek seperti ini, pemerintah bisa memberikan SPE, unit karbon. Misalkan, oh ini bisa menurunkan emisi sebanyak
200.000 ton. Ya udah pemerintah mengeluarkan SPE 200.000 ton. SPE 200.000 ton ini bisa dijual. Misalkan per tonnya tadi berapa? 59.000. Ya udah tinggal dikali 200.000 ton. Gitu ya. Misalkan berapa miliar gitu ya. 18 miliar gitu ya. Contohnya. Nah, 18 miliar ini bisa menjadi pendapatan tambahan buat si pemilik proyek. Sehingga proyeknya jadi visible. Nah, ini adalah manfaat di pasar karbon kredit. Nah, sekarang dengan dibukanya yang di bawah karbon kredit dengan otorisasi, maka pembelinya nih nggak cuma dari domestik aja, tapi dari internasional juga bisa membeli karbon kredit. Dan menariknya, pemerintah sebelum memberikan otorisasi untuk perdagangan internasional itu sudah mengecek bahwa NDC Indonesia sudah terpenuhi. Jadi NDC-nya akan dilepaskan dari edisi Indonesia untuk sejumlah karbon kredit yang disetujui untuk otorisasi dan bisa diklaim oleh negara lain dalam memenuhi Paris Agreement-nya. Karena Paris Agreement itu kan uh, apa targetnya masing-masing negara memiliki target masing-masing. Nah, ini adalah pasar yang ketiga yang dengan otorisasi gitu ya. Dan ini baru di launching kemarin. Domestik boleh beli nggak? Ya boleh aja. Bedanya yang kedua tanpa otorisasi, NDC-nya diklaim Indonesia. Yang ketiga dengan otorisasi, NDC-nya tidak diklaim oleh Indonesia. Nah, ini adalah yang pasar yang baru kemarin ya dengan otorisasi. Jadi kita punya eh, eh, 5 jenis standar produk kita sebutnya ya. Jadi yang pertama itu adalah ada tech base, ID Indonesia Tech Base Solution. Nah, ini adalah project-project yang bukan kehutanan. Karena kalau yang kehutanan kita sebutnya nature base gitu ya. Dan kita juga punya IDTBS Renewable Energy. Dan untuk yang luar negeri kemarin kita baru launching dua gitu ya, ada IDTBS Authorized, ada IDTBS Authorized Renewable Energy. Dan ini adalah 5 proyek yang kemarin diberikan otorisasi oleh pemerintah untuk dapat diperdagangkan internasional. Nah, ini mungkin sedikit mengulas kembali apa bedanya PT BPU dengan si offset emisi. Yang pertama mungkin kita akan melihat PT BPU dulu ya. Jadi ini tadi eh, saya jelaskan kembali ini adalah untuk eh, trading act-nya ini adalah hanya untuk sorry, compliance company, perusahaan yang diwajibkan untuk menurunkan emisinya, gitu ya. Dapatnya dari mana unit karbonnya? Biasanya dikasih cuma-cuma oleh pemerintah. Atau terkadang kalau di luar, kalau marketnya udah mature, nanti ada lelang. Gitu ya. Misalkan tadi saya biasa tiap tahun ngeluarin 100.000. Pemerintah kasih awal tahun tuh 80.000. Nah, kadang-kadang ada lelang di tengah-tengah itu. Saya bisa membeli lagi 20.000 di lelang di tengah-tengah. Gitu ya. Satuan perdagangannya sama, satu CO2 ekivalen. Kenapa ekivalen? Karena gasnya sebenarnya ada banyak ya, mungkin udah di seri-seri sebelumnya dijelasin. Trading periodnya biasanya itu per tahun. Per tahun itu akan ada targetnya sendiri. Dan per tahun biasa targetnya diturunin terus. Masa berlaku unit karbonnya berapa lama? Biasanya per akhir tahun selesai dan harus diserahkan ke pemerintah. Misalkan tadi ya, di awal tahun saya dikasih 100.000 ton. Di akhir tahun saya pakai 110.000 ton. Yang 100.000 itu harus diserahkan ke pemerintah. Jadi hilang dari inventory masing-masing gitu ya. Serisnya bagaimana diperdagangkannya itu biasanya per sektor dan per periode. Tapi ini infonya akan berkembang. Di luar itu nggak per subsektor ya. Kalau di luar biasanya hanya mengenal satu jenis unit karbon. Nah, ini kita lihat perkembangannya. Kalau sekarang memang per subsektor. Jadi per misalkan untuk tenaga untuk yang dari sektor energi itu biasanya diperdagangkan sendiri di sektor energi. Nanti misalkan dari sektor industri ada lagi perdagangan sendiri di sektor industri gitu. Pasarnya kita punya pasarnya ada banyak sebenarnya. Cuma mungkin nanti kita nggak usah bahas detail mengenai pasar. Kita punya banyak mekanisme perdagangan. Settlementnya itu sama ya, tenor, instan dan lain-lain. Yang kedua mungkin kita akan melihat mengenai offset emisi atau SPGLK, tingkat pengurangan emisi gas rumah kaca. Kapan terbitnya? Tadi setelah proyeknya selesai diverifikasi dan SPE-nya diterbitkan di
SRN. Nah, ini bisa diperdagangkan setelah itu. Satuan perdagangannya sama, satu, kedua. Periode tradingnya kapan? Bisa terus-menerus diperdagangkan sampai dengan digunakan. Jadi ada istilah digunakan. Carbon credit atau PGR itu bisa diperdagangkan terus-menerus, 100 kali, 200 kali, terserah, sampai digunakan. Digunakan itu maksudnya apa? Diklaim. Diklaim oleh satu pihak doang. Misalkan saya mau klaim untuk mengoffset emisi saya, atau perusahaan-perusahaan pengen ngeklaim untuk mengoffset sustainability, offset emisinya di sustainability report. Nah, sebelum diklaim dan dimasukkan ke sustainability report itu harus di-retirekan. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu nggak double counting. Jadi kalau udah di-retire udah nggak bisa dijual lagi. Jangan sampai orang punya di inventory saya punya 100.000 ton terus saya pura-pura klaim di sustainability report saya sudah meng-offset emisi 100.000 ton padahal belum di-retire. Nah, ini nggak bisa. Nah, nanti bisa di cross check di SRN siapa aja yang sudah retire, angkanya berapa, itu publik bisa lihat dan bisa memverifikasi bahwa benar nggak klaim yang dilakukan gitu ya. Nah, ngeklaimnya gimana? Bisa dilakukan oleh pembeli. Nah, ini adalah beauty bursa karbon adalah pembeli bisa mengeklaim atau melakukan retirement anytime sesuai dengan keinginan pembeli. Kalau nggak melalui bursa karbon, gimana? Yang bisa melakukan retirement di SRN itu hanya pemilik proyek. Jadi misalkan kita mau beli proyek tapi tidak melalui bursa karbon, maka kita biasanya bikin perjanjian dengan pemilik proyek. Pemilik proyek akan masukin di perjanjian, oke. Tapi ketika mau nge-retire, si pembeli harus bilang lagi, tolong dong di-retirein atas nama si ini, gitu kan. Nah, ini yang agak merepotkan. Ini adalah salah satu fitur kenapa semua akhirnya berdagang di bursa karbon. Karena di bursa karbon bisa pindah buku. Kalau nggak di bursa karbon nggak bisa pindah buku. Gitu ya. Jadi agak sulit ketika nggak di bursa karbon. Misalkan saya beli, tapi saya mau retire 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Saya kan harus menghubungi penjual saya pada saat itu untuk dia melakukan retirement. Ya kalau orangnya belum resign atau orangnya pindah kerja. Atau secara institusi semudah apa gitu ya. Apalagi kalau belinya cuma 50.000 gitu kan, 1 ton doang atau 2 ton doang. Sangat merepotkan gitu ya. Nah, karena itu dengan fee 0,1% sekarang sih kecenderungannya ya udahlah semuanya transaksi itu bursa karbon. Nah, ini seller bayarnya yang menarik. Itu trading exchange untuk PT BIPU atau allowance itu dibedakan. Kalau offset ini itu second trading exchange bebas. Seller pertamanya tentunya project developer. Si pembeli and buyers itu bisa juga menjual at any time. Jadi kalau mau beli harus dipakai sendiri nggak? Belum tentu. Bebas saja. Mau dijual lagi boleh, mau dipakai sendiri boleh, mau dipakai atas nama orang lain juga boleh. Jadi bayarnya nggak limit, bebas siapa aja. Dan juga kita mengembangkan dua pasar sebenarnya, yaitu ada yang pasar kredit per project. Jadi semua projectnya itu, kata misalkan saya mau membeli project Pertamina Geothermal lah ya dong. Saya pengen membeli project PLN Muara Karang. Itu langsung kelihatan per project. Tinggal beli per ton ada harganya. Tapi ada juga kita mengenalkan tadi standardized product. Ada yang namanya tadi Nature Based Solution NBS, ada yang namanya BASE. Nah, kalau standardized product, kita membeli sesuai dengan spesifikasi, tapi kita nggak tahu dapatnya yang mana. Misalkan yang tadi ya, TBS Authorized misalkan, ada 4 project, gitu kan, ada yang di Grati, ada yang di Muara Karang. Begitu kita beli, nanti kita baru tahu, oh kita dapatnya project yang ini, oh kita dapetnya project yang itu. Tapi kita udah tahu spesifikasi yang kita beli, TBS atau NBS atau yang renewable energy gitu ya. Nah, mekanisme perdagangannya sebenarnya ada beberapa ya, ada 4 mekanisme perdagangan yang kita miliki. Cuman slide ada di lampiran. Yang pasti kalau untuk standardized product ini kita perdagangannya sama seperti saham. Jadi continuous option jual beli bid dan ask gitu ya biasanya kayak kalau Bapak Ibu biasa jual beli saham. Tapi kalau kredit per projectnya agak beda. Skemanya itu auction lelang. Kayak misalkan Bapak Ibu kalau pernah beli ORI, project marketplace. Ini kalau Bapak Ibu biasa Tokopedia dan lain-lain nih kayak marketplace gitu ada tampilannya detail itu tinggal dibeli satu harga. Ada pasar nego. Nah, ini yang menarik. Pasar nego adalah ketika Bapak dan Ibu sudah punya lawan transaksi, pengen transaksi di harga yang berbeda dengan harga pasar, bisa melakukan di pasar nego anytime.
Tujuannya buat apa? Sebenarnya tujuan untuk pindah buku supaya deal beres dan juga nggak perlu bikin perjanjian biasanya kalau berdagang di bursa. Karena apa? Karena ya kan tadi at any time barangnya udah jadi milik si pembeli. Kalau misalkan nggak melalui bursa karbon itu kan nanti ada satu step tambahan ya ketika retire harus penjualnya lagi yang melakukan retire di SRN karena pembeli nggak bisa login ke SRN. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa market kita. Settlementnya 10 ya tadi langsung direct trading. Gross maksudnya kalau Bapak Ibu beli 1 ton, jual 1 ton ya dua-duanya disettle sendiri. Kalau di saham tuh biasanya kalau beli 1 lot, jual 1 lot, ya udah nggak ada yang disettle. Kalau nilainya sama gitu ya. Kalau ini gross, jadi uh, di settle masing-masing. Risk manajemennya prevalidasi, ini risk manajemen yang paling aman karena harus ada uang baru orang boleh bisa beli, harus ada barang baru orang bisa boleh jual. Jadi nggak mungkin terjadi saya jual tapi nggak punya barang terus gagal settlement. Itu nggak mungkin karena kita instan dan prevalidasi. Atau saya beli atau saya jual SPGRK tapi si pembelinya ternyata nggak punya uang. Nah itu nggak mungkin terjadi karena kita prevalidasi. Nah kalau kita lihat sejak pengembangan bursa karbon di 26 September 2023, use case-nya sekarang udah banyak. Jadi ada yang mau coba membuat carbon neutral produk, misalkan. Ada juga yang mengakselerasi transisi net zero-nya memanfaatkan bursa karbon karena bisa mendapatkan dana tambahan. Ada yang wait and see, memprepare bahwa wah nanti kalau ada carbon tax, kira-kira dampaknya ke perusahaan saya gimana ya? Nah ini pakai shadow carbon pricing ya. Nah, yang terakhir ada juga yang mau support atau mendanai sebenarnya net zero pemerintah. Nah ini juga yang diperlukan. Karena misalkan kalau kita melakukan, biasanya kan yang paling sering dilakukan corporate yaitu adalah menanam pohon lalu foto-foto gitu kan di pohon. Nah itu sebenarnya bagus banget buat apa? Buat ya menghijaukan bumi tentunya. Tapi kurangnya apa? Kurangnya adalah aktivitas tersebut kadang nggak, ya bukan terkadang, majority itu dicatat di SRN. Akibatnya apa? Akibatnya ya kita maksudnya sangat baik kan menghijaukan bumi. Tapi dari sisi carbon accounting ketika dihitung karbon ini kan negara itu wah, targetnya karbonnya net zero di tahun 2050. Nah ini nggak dihitung nih bahwa kita menyerap emisi. Jadi akhirnya ada misperhitungan di situ gitu kan. Kita berbuat baik tapi memang nggak dihitung sayangnya oleh SRN. Nah bedanya kalau carbon credit ini memang seluruh aksi pencapaiannya ini sudah dihitung oleh SRN sehingga kalau kita membeli unit karbon kita memberikan kontribusi sebetulnya untuk menuju net zero gitu ya. Ya. Sorry. Ini contoh aja ya, kalau karbon netral ya biasanya dilakukan ini ya apa perhitungan emisi atas produknya, lalu di offset sejumlah yang ada. Nah ini adalah retirement, jadi tadi karbon itu bisa digunakan 1 kali aja, dan yang melakukan retirement itu sangat transparan di SRN, bisa dibuka di website SRN di sini ya, SRN MNLHK, gue di SPE, di bagian retire ini akan kelihatan sebenarnya berapa unitnya dan siapa pembeli akhirnya. Di sini bisa terlihat nama-nama. Jadi kalau Bapak Ibu mau return 1 ton aja supaya nama saya muncul di SNM bisa nggak? Ya bisa, beli aja 59.000 nanti akan tertulis di sini dan yang membantu Indonesia dalam tentunya mencapai NDC. Jadi kalau melakukan retirement selain di SRN, kita juga akan mendapatkan carbon credit retirement confirmation seperti yang ada di kiri. Gitu ya. Nah ini contoh-contoh aja, misalkan Pelita Air Service juga dalam mencoba buat carbon neutral flight gitu ya yang di bawah. Nah ini melakukan offset emisi misalkan 30 unit SPE untuk Pelita Air Service dalam hal penerbangannya kemana gitu ya dihitung. Nah ini adalah perkembangannya. Jadi dari 26 September 2023 sampai dengan minggu lalu, ini belum menghitung yang minggu ini dilakukan perdagangan karbon internasional. Jadi perdagangan karbon kita udah mencapai 1,1 juta ton. Proyeknya kita punya 6, 5 diantaranya mendapatkan otorisasi.
Yang dilakukan retirement itu sudah ada sekitar 428.000 ton, dan partisipannya sudah meningkat dari 16 ke 104, bahkan sekarang udah ada 105. Jadi ini adalah peningkatan jumlah tadi ya yang memanfaatkan perdagangan karbon melalui bursa. Nah, ini retirement volume-nya dari 428.000 ton yang sudah di retirement. Beneficiaries-nya yang menarik adalah 984. Artinya apa? Artinya kita punya 104 pengguna jasa yang bisa mengakses pasar karbonnya langsung atau interface-nya bursa langsung, tapi yang memanfaatkan sebenarnya sudah hampir 1.000 pihak. Karena kita punya fitur yang namanya retirement on behalf. Jadi retirement itu bisa dilakukan untuk nggak cuma untuk pengguna jasa saya sendiri, untuk pihak lain, misalkan untuk karyawan saya, untuk klien saya, untuk misalkan saya berdagang lagi tapi nggak melalui bursa, saya jual ke mereka atau di bundling, kadang-kadang ada yang melakukan bundling dengan produk ini plus karbon kredit, itu bisa dilakukan oleh pengguna jasa secara langsung. Dan kalau kita lihat jumlahnya sekarang udah hampir 1.000 pihak. 817 di antaranya individual. Menarik ya, banyak banyak rupanya individu yang peduli juga sama emisi yang dikeluarkan dan ingin bertanggung jawab. Dan juga banyak event-event yang di offset. Nah, ini kebetulan kita online, tapi online ini bukan berarti nggak ada emisinya, tentunya ada listrik yang kita keluarkan gitu kan. Nah, kalau mau di offset biasanya bisa, banyak yang melakukan hal itu sekarang. Dan kalau lihat yang di tengah ini ada misalkan pernikahan eco-conscious pertama gitu ya, nikah aja dihitung karbonnya gitu. Berapa terus di offset. Penerbangan, terus ada juga professional integration, seminar, dan lain-lain. Termasuk kalau di pasar modal kita juga ada HUT pasar modal, itu juga kita hitung emisinya untuk acaranya kita offset gitu kan. Jadi semakin banyak praktik-praktek offset seperti ini. Nah, kalau dari sisi pasar modal Indonesia, kita sebagai Bursa Efek Indonesia, bukan juga sebagai Bursa Karbon Indonesia, kita sebenarnya selalu mendorong perusahaan kita untuk net zero atau melakukan dekarbonisasi. Dan kita punya banyak program ya dari awal understand, mengenal, menghitung, mendisclose gitu ya, strategi menurunkan green investment sampai dengan offsetting. Nah, ini semuanya sebenarnya ada di service juga yang kita lakukan. Karena apa? Karena investor luar negeri juga semakin banyak fokus terhadap bagaimana perusahaan bisa melakukan dekarbonisasi gitu ya. Kita punya banyak program dan juga sebenarnya kalau di capital market itu juga ada beberapa instrumen-instrumen fundraising lain selain daripada uh, karbon yang bisa membantu dalam journey perusahaan dalam mencapai net zero. Dan untuk perusahaan tercatat, kita juga mewajibkan menghitung karbon emisi dan mendisclose upaya apa ya yang dilakukan untuk dapat mengurangi emisi gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari ekosistem pasar modal yang sudah ada. Jadi kalau lihat tadi transaksinya 1,1 juta ton, 83% dari transaksi itu adalah sebenarnya dari perusahaan tercatat sendiri yang ada di bursa. Walaupun pihaknya mungkin nggak banyak yang banyak tadi dari individu ya. Nah, itu mungkin sedikit informasi mengenai perdagangan karbon dan juga bagaimana perkembangannya sekarang. Kalau ingin join Edit Carbon, kita memang hanya membuka saat ini untuk corporate. Ini cukup mudah, ada beberapa requirement, tapi ini bisa dibilang kalau untuk perusahaan Indonesia sangat mudah sekali lah. Paling hanya butuh data-data seperti halnya bikin akun di bank. Nah, step-stepnya tinggal dibikin aja. Lalu di sini nanti akan dipandu secara terus-menerus oleh tim kami dari Bursa Karbon, sehingga Bapak dan Ibu akan bisa menyelesaikan seluruh prosesnya dengan mudah. Harapannya tentunya cepatnya 1 minggu biasanya. Cuma karena ada dibutuhkan training, biasanya kita menyelenggarakan training itu seminggu sekali ya dari Senin. Jadi setelah training biasanya bisa langsung dibuka. Supaya nggak salah gitu ya, nanti kalau nggak training dulu takutnya salah lagi. Mau beli yang A malah belinya yang B gitu ya. Nah, ini tentunya benefit buat Bapak dan Ibu kalau join kita. Pertama, registration fee, sorry, ini fee-nya nih masih free sampai 2025 ya. Listing fee-nya juga tidak dikenakan biaya. Jadi kalau Bapak Ibu punya SPGRK itu mau dicatatkan di kita, itu bisa at anytime tanpa ada biaya tambahan. Beda kayak catatin saham gitu ya. Dan juga kalau di bursa lain biasanya itu ada tuh. Kalau mau didagangin di bursanya, dikenakan fee pencatatan. Tapi kalau di kita nggak, jadi bebas aja.
Tidak ada fee lain, jadi technically nggak ada fee sama sekali kalau join kita, cuma nanti setiap transaksinya akan ada fee-nya. Dan kita akan memberikan update informasi, kita ada workshop, dan juga kita ada seminar yang kita lakukan secara berkala untuk mengupdate tentunya informasi kepada pengguna jasa kita yang sudah join di tempat kita sebagai bagian dari value added yang kami berikan. Ya mungkin ini cuman, nah ini mungkin lampiran saya jelaskan sedikit ya. Tadi ada beberapa mekanisme perdagangan yang ada di bursa karbon. Yang pertama tentunya tadi saya udah jelasin regular trading. Ini sama seperti saham dan ini untuk standardized produk. Jadi orang bisa mau beli, saya mau beli di harga berapa, saya mau jual di harga berapa, gitu kan. Nah kalau ketemu ini matching dan langsung akan dipindah bukukan. Yang kedua ada pasar negosiasi. Nah ini kalau kita udah punya sellernya, ya udah tinggal dilapor ke bursa karbon aja. Kita akan settlekan ya, lalu Bapak Ibu bisa langsung bertukar. Yang pembelinya udah langsung memiliki wallet untuk melakukan nextnya mau diapain, mau dijual lagi boleh, mau di retire boleh. Kalau marketplace biasa ya, nanti bisa pilih semua project dengan detail. Kalau auction ini biasanya kalau penjualnya ragu-ragu nih, saya kayaknya mau jual di harga sekian, tapi bisa tetapin floor price-nya misalkan di harga 1.000 gitu ya. Sorry, di harga 800 openingnya. Nah, nanti siapa aja bisa sampaikan biddingnya di harga 900, 1.000 atau terserah. Nah, nanti di akhir auction akan diputuskan harga finalnya berapa, yang dapat jatah itu adalah yang harga final ke atas. Nah, ini semua mekanisme yang sudah kami bangun. Tapi sekarang kalau ditanya pasar mana yang perdagangannya lebih aktif, ya biasanya kalau regular trading, negotiated ke marketplace. Ini bedanya cukup aktif nih. Kalau option ini masih jarang ya yang memanfaatkan. Nanti mungkin pemerintah ya. Sebentar. Oke, mungkin itu saya kembalikan ke Pak Wahyu untuk kalau ada pertanyaan. Oke, baik Pak Denny, luar biasa ya. Menarik sekali nih penyampaiannya ini ya. Eh, jadi Bapak Ibu peserta ya seluruh webinar, jadi selamat datang yang baru bergabung. Jadi baru saja kita menyimak ya penjelasan tentang perdagangan karbon IDX dari Pak Ignatius Denny ya Wicaksono dari IDX. Nah saat ini kita akan buka sesi tanya jawab sampai 1 jam ke depan. Jadi masih banyak waktunya Bapak Ibu ya. Sebelum eh, mohon pertanyaan bisa disampaikan di chat ya. Dan juga jika ada yang ingin langsung berinteraksi, raise hand ya. Nanti kami akan beri kesempatan untuk langsung menyampaikan pertanyaan ke Pak Denny ya. Sambil menunggu ini Pak Denis, dari saya dulu barangkali ya, ini menarik sekali ya. Tadi dijelaskan memang di IDX di bursa banyak kelebihannya dibanding transaksi di mana di SRN ya. Jadi kalau di bursa harganya transparan, bisa kelihatan langsung, kemudian liquidity, simple juga, bahkan untuk retirementnya lebih lebih mudah di bursa dibanding retirementnya di SRN gitu ya. Bisa langsung di retire kalau di bursa ya di SRN tadi ada perjanjian harus ada perjanjian B2B-nya gitu. Kemudian bahkan tadi disampaikan individu pun bisa di bursa gitu ya Pak ya. Eh, namun ini yang saya penasaran nih untuk user akun di IDX itu kan masih corporate ya. Hmm. Betul ya Pak Denny yang bisa buat gitu ya. Sementara tadi di dalam paparan ada 817 individu yang retirement di bursanya gitu ya. Nah itu Hmm. kalau buat mekanismenya bagaimana ya Pak Denny? Artinya ini kan menarik nih, individu personal pun bahkan sudah aware tentang penurunan emisi sebagai bagian responsibility mungkin ya. Tadi ada yang pernikahan, pernikahan dihitung juga emisinya berapa, Iya, iya, iya. dikompensasi bursa beli 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 di bursa gitu ya sebagai kompensasi emisi yang sudah dihasilkan di event pernikahannya. Mungkin akan banyak nanti kesadaran seperti itu. Namun mungkin perlu dijelaskan nih Pak Den. Yang user akunnya hanya korporasi, tetapi kok individu bisa ini. Nah, itu bagaimana Pak Den? Bisa dijelaskan barangkali? Iya, sebentar. Iya, jadi saya cari slide-nya dulu lagi. Jadi kalau kita sebagai pengguna jasa, Pak Wahyu,
sebagai pengguna jasa atau user kita itu sebenarnya bisa punya fitur yang namanya retirement on behalf. Jadi ketika mau melakukan retirement atau siapa pengguna finalnya, itu bisa mengisi nama, nggak harus dia sendiri. Nah, karena itu pengguna jasa kita sebenarnya bisa berperan aktif juga, bisa sebagai broker untuk karbon. Misalkan individu nih, atau misalkan biasanya BOD-nya, saya mau ada meeting nih di Singapura, tolong dong di offsetin. Nah, itu bisa meng-offset on behalf of BOD-nya. Nanti yang nama yang keluar adalah nama BOD-nya tentunya, yang ada di eh, apa di kita maupun di SRN. Jadi bisa pakai fitur retirement on behalf. Itu langsung direct ke SLN juga Pak, sambung dengan Dari nanti KSRN, dari teknologi. KSRN, dari KSRN langsung. Ya, Karena dan itu data sudah ada bisa di KSRN. IDX ya. Kalau di SLN nggak bisa begitu ya Pak Denny ya? Di SRN bisa juga Pak, tapi hanya tadi si project developernya yang melakukan. Karena kan Cari siapa aja retirement. yang nggak bisa login ke SRN, kan? Pengguna jasa kita nggak bisa login ke SRN. Tapi kalau project developernya bisa. Ya. Jadi menarik ini ya, guys. Sebenarnya nanti ke depan mungkin banyak juga event-event organizer yang peduli juga gitu ya, eventnya emisinya berapa di kompensasi di bursa karbon ya, emisinya. Iya Oke, betul. kita akan ke pertanyaan ya. Pertama ada yang raise hand. Ini ya raise hand Pak. Maaf ya, saya bisa lihat ini. Pak Rudi ya, Pak Rudi Subarudi. Ya, Silakan Pak Rudi, mungkin bisa langsung interaksi untuk menyampaikan pertanyaannya ke Pak Dini. Silakan terima Pak. kasih ya Pak Denny. Menarik memang ini perdagangan karbon ya. Mungkin berkaitan dengan ini. Sekarang orang banyak pada ribut karbon, karbon, tapi kan kita masih punya NDC. Apakah kalau perusahaan berdagang karbon itu eh, jualan karbonnya berapa? Apakah dikurangkan dengan target NDC kita yang 32% dan sebagainya baru bisa dijual? Ya, apakah seperti itu? Yang kedua, pasar karbon kita kan ada apa performance base ya, kemudian ada juga market base dan sebagainya. Kalau hitung-hitungan Pak Denny ini, yang mana sih yang lebih apa menguntungkan dari segi saya sebagai penjual karbon? Itu aja Pak, makasih. Baik, makasih Pak Rudi. Mohon maaf, dari mana Pak Rudi? Saya dari Pusat Riset Kependudukan Pak, peneliti BRIN. Oke, baik. Makasih Pak Rudi dari BRIN ya. Silakan Pak Deni. Jadi kalau mau jual beli karbon, NDC-nya gimana gitu ya? Iya, Silakan Pak. terima kasih Pak Rudi pertanyaannya Pak. Iya Pak, jadi kalau yang pertama, itu kalau kita mau mengembangkan proyek karbon ya, atau pengen generate yang namanya SPGRK, Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, itu ada ketentuannya bahwa ini harus ada apa ya, bahasa jargon kerennya itu additionality, atau memang ada kebutuhan atau penambahan dalam pengembangan unit karbonnya. Dalam ini catatannya seperti apa? Nah, kalau kita merupakan pihak yang dikenakan oleh pemerintah di pasar karbon wajib, kita nggak boleh menerbitkan SPE, karena memang itu udah kewajiban kita sebagai pihak ke pemerintah. Jadi penerbitan SPE yang pertama itu tidak boleh ada keterikatan kewajiban dari pemerintah. Jadi otomatis apa? Otomatis ya ini nggak dihitung di NDC. Nah, yang kedua, perhitungan NDC-nya gimana? Nah, kalau perhitungan NDC biasanya upaya penurunan emisi kita ini akan mendapatkan quote unquote plus ke NDC. Misalkan gini ya, saya nanam pohon. Nanam pohon ini kan menyerap gitu kan. Nah, menyerap emisi. Nah, penyerapan emisi ini akan kita daftarkan ke SRN, SRN menyetujui, ini akan diakui sebagai bagian dari penurunan emisi pemerintah. Itu adalah unit karbonnya. Nah, yang sekarang ada unit karbon baru itu adalah otorisasi. Jadi pemerintah akan mengecek dulu NDC pemerintah tercapai atau enggak. Kalau tercapai, sebagian dari NDC tersebut bisa diberikan otorisasi untuk diperdagangkan ke luar negeri. Jadi semua proyek karbon kita akan di-counted sebagai emisi pemerintah kecuali yang diberikan otorisasi. Itu akan di otorisasi ke luar negeri. Tapi kalau Bapak terkena misalkan ditunjuk sebagai Kepentrad, misalkan pembangkit listrik tenaga listrik batu bara gitu ya, atau pembangkit listrik tenaga gas deh yang sekarang belum kena Kepentrad.
Nah, sekarang gas boleh nih nerbitin SPE. Tapi begitu ditunjuk sebagai cap and trade atau wajib, udah nggak boleh lagi nerbitin SPE karena akan dikenakan pasar karbon wajib. Jadi harusnya sih akan seperti itu. Nah, pertanyaan yang menguntungkan seperti apa? Nah, sebenarnya kalau SPGRK ini kan memang tujuannya adalah siapa aja yang pengen mendorong aksi mitigasi atau pengen menurunkan emisi ini bisa mendapatkan tambahan pendanaan dari SPGRK ketika dia ada kekurangannya. Kalau udah cuan langsung tanpa perlu mengeluarkan SPE, pemerintah nggak akan menerbitkan SPE. Tapi kalau rugi, misalkan saya bikin proyek ini rugi, Pak. Tapi kalau ngeluarin SPE, saya jadi untung, gitu kan? Nah, itulah sebenarnya tujuan utama dari SPE. Kalau yang paling cuan yang mana? Wah, itu saya nggak tahu juga. Ini kan karena tujuan awalnya sebenarnya memang untuk penurunan emisi ya, penurunan Ibu ya. Hmm. Ya, baik. Demikian Pak Rudi ya. Mudah-mudahan Oke, jelas. makasih. Jadi Ya, semua makasih. Terima kasih, Pak Rudi. ya, semua aksi mitigasi sebelum di trading kan harus diregister di SRN gitu ya. Jadi satu Iya, satu pencatatan nasional. Nanti pencatatan nasional itulah sebagai tempat kita bisa memonitoring pencapaian NDC kita gitu ya. Nah, khusus untuk yang with authorization itu berarti yang hanya yang international trading gitu Pak Denny ya. iya, Yang yang dengan diautorisasi otoritas. untuk national trading. Dan itu nggak semua. Nggak ada. Dari 1 juta ton misalkan berapa sih yang disetujui buat otorisasi gitu. Ya. Artinya perlu ada persetujuan dari pemerintah sebelum kita jual keluar begitu ya, keluar Iya, negeri gitu. Nah, kalau mekanisme otorisasinya seperti apa Pak Dini nanti ya? mekanisme otorisasinya seperti yang kemarin mungkin sudah dilakukan ya. Jadi dari proponen atau dari pemilik proyek akan menyampaikan surat untuk ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk memohon dapat diberikan otorisasi atas proyek yang mana gitu ya. Nanti pemerintah akan memberikan otorisasi, ada surat authorization letternya. Oke, berarti melalui LH ya Kementerian Lingkungan Ya, Hidup itu ya. lingkungan. Oke, makasih Pak Dini. Eh, Pak Surya, silakan Pak Surya. Jika ingin bertanya langsung aktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Eh, Tadi saya sudah menyimak tadi kayaknya menarik ini. Sejak tahun 2012 ya, perdagangan karbon ini kami di daerah sudah menyimak ini, tapi bingung bagaimana cara menjualnya ini, apa, mekanismenya. Lalu tadi sempat disampaikan perdagangannya tadi yang reguler itu apakah jual beli pasarnya itu sama dengan waktu periodenya itu sama dengan trading saham, yaitu dari jam 9 atau jam 10 waktu Indonesia kami tengah sampai jam 16 atau bagaimana. Lalu tadi kan ada juga penjelasan bahwa semua bisa dihitung berapa ton. Pertanyaannya siapa yang bisa menjamin bahwa hitungan kami itu benar, terstandar bahwa hasil yang emisi yang kami kerjakan ini berapa sekian ton, siapa yang bisa memastikan bahwa hitungan kami benar, artinya ada standarisasi nggak dalam semua hitungan itu. Baik, itu saja mungkin saya kembalikan. Terima kasih. Baik. Izin Pak Surya dari mana Pak? Saya dari Universitas Haluleo Kendari. Siap, baik. Dari Jauh betul siap. ini dari ya. Terakhir. Ya. Baik Iya Pak. Pak. Demikian Pak Dini mudah-mudahan jelas. Jadi waktu waktu tradingnya sama nggak dengan kamu jam 9 sampai Iya, jam iya, enam nih belas itu tadi weekday aja gitu ya. belum saya Silakan Pak. masukin ya. Ini adalah ini kita ya. Sebenarnya trading hour kita hanya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Oke ya. Dari hari Senin sampai Jumat, kecuali ini ya, kalau ada hari libur. Ini adalah waktu trading kita tadi mungkin belum sempat disampaikan. Nah, kalau dari sisi perhitungan Bapak dan Ibu tadi mungkin saya share lagi ya. Sebetulnya slide-nya untuk apa? Untuk penerbitan SPE. Untuk penerbitan SPE itu tentunya ada standarnya, Pak. Jadi yang pertama, cara ngitungnya atau metodologinya. Metodologinya itu adalah harus yang sudah diakui di SRN. Jadi SRN, ini kan mekanismenya ya. Kalau mekanisme detailnya ya. Jadi yang pertama, kalau sebelum kita membuat proyek gitu ya di sini di awal nih, kita harus bahwa metodologi yang atau proyek yang pengen kita bikin itu udah ada tata cara penghitungannya di SRN.
Misalkan nggak semua proyek yang ada gitu kan, misalkan mau ngitung renewable energy, mau ngitung proyek kehutanan jenis apa, itu dicek dulu ada nggak di SRN. Kalau belum ada, itu harus diajukan dulu. Jadi SRN mengenal 3 cara. Yang pertama, kalau itu metodologinya udah standar dari UNFCCC, itu bisa langsung masuk ke SRN. Yang kedua, bisa melalui KAN ya, Komite Akreditasi Nasional. Nah, itu bisa masuk. Yang ketiga, itu bisa melalui persetujuan Dirjen, gitu ya, untuk metodologi itu bisa dikenali. Nah, selanjutnya setelah sudah dikenali atau udah oke, kita mau ngitung nih proyek karbon, kita harus membuat yang namanya nih daftar rencana aksi mitigasi atau DRAM. Nah, ini biasanya dibantu juga oleh validator. Nah, validator ini ya mungkin nanti Pak Wahyu bisa cerita lebih banyak ya, karena Mutu ini kan salah satu dari LVV. Jadi ada yang namanya kayak auditornya Pak, kayak kita ngeluarin laporan keuangan bener nggak? Ya diaudit dulu baru ketahuan ini bener apa enggak. Nah, ini ada LVV-nya, lembaga validasi dan verifikasinya. Nah, salah satunya tentunya Mutu sebagai lembaga validasi verifikasinya. Nah, ini untuk daftar rencana aksi mitigasi. Setelah daftar rencana aksi mitigasi, nanti baru dijalankan proyeknya nih. Di sini baru jalan proyeknya. Misalkan tadi saya mau tanam pohon, targetnya 1 juta pohon atau 5 hektar untuk tahun 2024 atau tahun 2025. Nah, setelah tahun 2025 berakhir, hitung lagi capaiannya atau LCAM-nya, laporan capaian aksi mitigasi. Bener nggak tertanam tuh 1 juta pohon tersebut? Dan dari 1 juta pohon tersebut, berapa sih penyerapannya yang actual terjadi di tahun 2025 misalkan. Nah, dan ini harus divalidasi juga oleh LVV tadi dengan metodologi yang udah ada, divalidasi oleh LVV, baru nanti dicek lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Baru kalau disetujui, baru terbentuklah disetujuilah si SPE. Dan nggak cuma itu, biasanya ada yang namanya buffer. Saya nggak tahu, kayaknya sekitar 10%-an itu buffer. Misalkan, oke dari capaian aksi mitigasi ini, terverifikasi 1 juta ton penurunan emisi. Yang diterbitin SWI-nya nggak 1 juta ton, biasanya dikurangin 10% untuk buffer, jadi sekitar 900.000 ton. Nah, 10% ini kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya itu bisa digunakan sebagai buffer bahwa SPE yang udah dikeluarkan itu harusnya udah tidak ada dispute lagi bahwa itu aksi capaian yang memang sudah tercapai. Jadi bukan forecast, tapi sudah tercapai di tahun misalkan 2024, tahun 2023, 2021, dan seterusnya. Jadi nggak forecast ke depan. Nah, ini mungkin Pak Wahyu bisa tambahin nih, kalau dari Mutu sendiri, karena Mutu kan salah satu dari LVV di Indonesia. Ya, baik, makasih Pak Denny. Demikian Pak Surya ya. Jadi jam jam kerjanya dari jam 9 sampai jam 3 sore, weekdays, weekend tutup dan hari libur tutup ya, hampir sama dengan saham ya. Kemudian untuk memastikan validitasnya nanti ada LVV tadi ya, Lembaga Validasi Verifikasi yang nanti akan memvalidasi metodenya, kemudian yang memverifikasi laporan capaian aksi mitigasinya, sehingga metode perhitungannya setelah dihitung benar nggak perhitungannya itu ada yang melakukan validasi dan verifikasi. Jadi eh, ekosistemnya sih sudah terbentuk gitu ya untuk menjamin tadi penurunan emisi gas rumah kaca yang diklaim itu memang betul-betul dilakukan secara baik ya. Dan kami juga salah satu dari LVV nanti di Mutu Internasional. Semoga ini menjawab beberapa pertanyaannya juga. Ada beberapa pertanyaan di chat yang menanyakan bagaimana kepercayaan data, gitu. Apakah pembelinya percaya dengan data yang diberikan? Tadi ada mekanisme validasi dan verifikasi sehingga itulah assurance atau jaminannya gitu ya sebelum bisa diterbitkan SPE GRK ya. Baik, kita ke ini ya ke chat. Jadi ada banyak pertanyaan ini. Nah, ini saya menyampaikan pertanyaan dari Pak Rohmadi Ridho. Ini Pak Denny di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Rohmadi Ridho. Jadi pada bursa IDX Karbon kemarin ya 20 Januari 2025 ini ada IDTBS ya, Indonesian Technology Based Solution. Harganya dibuka 59.200, ditutup 58.800. Kemudian juga ada IDTBSA ya, Indonesia Domestic Carbon Trading Authorized ya.
dibuka 96.000, ditutup 96.000. Kemudian ada juga IDT BSA RE, Indonesia Domestic Carbon Trading Authorized Renewable Energy, dibuka 144.000, ditutup 144.000. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa yang renewable energy ini, Pak, yang khususnya yang IDT BSA RE ini bisa lebih tinggi gitu ya? Kemudian bagaimana caranya untuk masuk ke kategori tersebut? Nah, ini mungkin Pak Denny bisa memberi pencerahan ke semuanya nih. Silakan Pak Denny. Ya baik, untuk tadi ya, kalau sekarang kan tadi saya sempat share juga untuk standardized produknya. Standardized produk kita sekarang ada, nah, mungkin kalau saya tambahin lagi yang lengkapnya ini ya, lengkapnya. Nah, standardized produk kita sekarang tuh ada ini sebenarnya lengkap nih. Ada TBS, ada LBS, tech base sama nature base, gitu kan. Nah, sedangkan yang tadi yang sekarang udah diperdagangkan memang baru ini ya, baru 4 ini nih. Harganya tadi beda-beda. Nah, gimana cara masuknya? Cara masuknya sebenarnya itu kami yang akan mengklasifikasikan. Kalau TBS ini adalah base solution. Jadi semua yang tidak berkaitan dengan nature atau alam itu akan masuk dengan base solution. Tapi sekarang kita pisah nih, karena kita baru mau memisahkan antara tech based renewable energy dengan tech based non renewable energy. Jadi ada dua, tech based dan base renewable energy. Kenapa seperti ini ya? Karena sekarang sudah banyak project renewable energy dan biasanya project renewable energy itu dihargai lebih oleh buyernya. Karena kalau tech base yang lain, misalkan sekarang itu kan pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Itu kan sebenarnya quote unquote setengah kotor juga, ini fossil fuel juga kalau kita bisa bilang, bukan renewable. Tapi ada efisiensi atau penurunan emisi di situ. Jadi bisa deltanya bisa dijual sebagai unit karbon. Nah, cara masuknya gimana ya tergantung proyeknya. Kalau proyeknya itu memang renewable energy, pasti akan masuk ke RE. Kalau non renewable energy, pasti masuk ke TBS biasa. Nah, Nah, kalau sekarang Pak Denny contoh yang mungkin contoh yang renewable energy itu apa, Pak? Micro hydro itu termasuk ke situ kah? mini hydro, ya itu kan air kan. Mini hydro, Itu terus contohnya. geothermal. Sehingga kalau mau masuk ke itu, ya ambillah aksi-aksi mitigasi yang arahnya ke sana gitu ya. Iya, mana ya? Nah, kalau ini ya, misalkan Lahendong ini adalah eh, renewable gitu kan. Terus si mini hydro ini renewable. Kalau gas bumi ini masih belum renewable. Nah, sekarang pertanyaannya antara otorisasi dan tidak. Nah, antara otorisasi dan tidak itu memang tergantung dari ya mengajukan otorisasi ke pemerintah. Ini ada angkanya nggak ya? Oh, nggak ada. Ini tergantung dari mengajukan otorisasinya ke pemerintah. Kalau memang unit karbon itu diotorisasi, maka dia akan masuk ke skema yang TBS authorized. Kalau itu tidak diotorisasi, itu masuk ke authorized ke yang TBS biasa. Jadi itu membedakan dan satu unit satu proyek biasanya masuk dua-duanya. Cuma jumlahnya aja. Misalkan yang Gunung Bugul tadi ada berapa? Tadi kan sekarang itu ada sekitar 12.000 ton. Yang diotorisasi 5.000, yang tidak diotorisasi 7.000. Jadi yang satunya masuk di TBS RE, yang satunya masuk di TBS Authorized Renewable Energy gitu. Oke, makasih Pak Denny. Demikian Pak Rohmadi Ridho, mudah-mudahan sudah jelas ya. Eh, jadi TBS itu teknologi based solution ya. Ada Iya. yang kategori RE yang renewable energy, tadi contohnya yang mini hydro ya. Ada Hmm. juga yang tidak itu. Nah, yang mengkategorikan itu berarti siapa nanti Pak? Dari dari bursa yang akan mengkategorikan. Bergantung dari proyeknya langsung. Nggak mungkin Berarti di Bapak bisa bursanya merubah sudah ada proyeknya. di IDX itu berarti sudah terkategori itu ya Pak ya. Iya, udah kategori. Termasuk berarti harganya bisa beda-beda di IDX itu nanti ya tergantung dari
kategori TBS-nya tadi ya. Dan nggak cuma itu sebenarnya Pak dari sisi kategori itu ya. Karena kalau pengen misalkan menjual premium sebenarnya bisa menggunakan pasar marketplace juga. Misalkan saya nih sama-sama masuk ke IDTBS. Harganya sekarang di 59.000, tapi saya merasa ini premium nih. Saya bisa pajang di marketplace dengan harga yang lebih tinggi. Saya mau jual di harga 70.000, ya bisa juga dijual di marketplace di harga 70.000 selama ada yang mau beli. Iya, iya, baik. Nah, ini Pak, sekarang dari saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. IDX kan sejak 2023 ya, September 2023 sampai sekarang nih awal 2025. Kemudian kalau kita lihat sama-sama ya, meskipun ada peningkatan, tapi kan saat ini ya baru proyek-proyek yang kaitannya terbatas di energi nih. Belum belum ada yang follow yang masuk ke IDX ya kalau dilihat dari situ ya. Eh, nah kira-kira kalau menurut Pak Denny ke depan ya, ke depan dengan mungkin kemarin dibuka international trading juga, kemudian barangkali ada regulasi yang mudah-mudahan sudah jelas nih di kabinet baru ini gitu ya. Ke depan seperti apa eh, ini nih Pak, penggunaan IDX dan juga tentunya proyek aksi mitigasi di SRN jadi IDX di Indonesia kita ini akan meningkat pesat atau kira-kira masih menunggu nih Pak? Silakan Pak Denny. Kalau dari sudut pandang saya ya, ini pribadi Iya, nih. iya Pak. Kalau menurut saya sih masih perlu nunggu Pak. Ibaratnya kalau kita perlu melangkah 7 langkah lah, kita udah melakukan 2 langkah di depan gitu kan. Kita berproses ke langkah ke-7, tapi masih ada 5 langkah lagi nih untuk menuju yang market yang benar-benar vibrant. Kenapa? Misalkan untuk yang domestik mungkin dapat saya share kan, sekarang domestik memang kita belum ada taxnya ya, belum ada tax atau pajaknya, dan sektornya pun masih baru satu sektor, bahkan subsektor pembangkit listrik tenaga batu bara yang membuat kalau disinsentifnya kurang dan juga satu lagi insentifnya juga masih belum terlihat, ya mungkin marketnya juga masih belum bergerak. Nah, Hmm. yang kedua kalau dari sisi internasional ini juga menarik sebenarnya case yang kita lakukan karena kita mencoba memberikan carbon credit otorisasi. Nah, carbon credit otorisasi ini bisa dikatakan salah satu yang nggak tahu mungkin salah satu yang pertama di dunia gitu ya. Kita udah memberikan otorisasi, tapi yang jadi permasalahan adalah mungkin negara mana yang mau menerima otorisasi kita. Nah, ini yang perlu tindak lanjuti karena kalau dalam skema Paris Agreement yang saya tahu di artikel 62 itu harus ada bilateral dulu agreement, misalkan Singapura Singapura kan mengenakan pajak karbon gitu ya, dan 5% boleh melalui offset. Tapi boleh nggak membeli SPGRK di Indonesia terus mengoffset 5% kebutuhan pajaknya? Belum dikenal. Iya. Nah, kalau ini bisa dikenal di Singapura misalkan, nah ini mudah jadi selangkah lebih maju. Sehingga tadi otorisasi sudah diberikan, tapi yang menerimanya tinggal nih kita perlu perjuangkan bersama. Misalkan Singapura boleh nerima, ya tentunya karbon kredit kita harganya meningkat dan semua orang mau beli di tempat kita gitu kan. Nah yang selanjutnya lagi kalau di dunia internasional tuh kita kenal Corsia. Misalkan buat offset penerbangan yang akan diwajibkan tahun 2027. Buat mengoffset Corsia boleh nggak beli SPE? Sekarang belum. Nah ini kan perlu Hmm. langkah selanjutnya nih untuk mencapai ke situ. Nah menurut saya kalau kita udah bisa mencapai ke titik itu di mana karbon kredit kita sudah dikenali oleh compliance sektor di negara-negara lain maupun yang secara internasional, nah disitulah titiknya baru kita bisa bilang kita bisa vibrant gitu ya, market kita banyak yang akan cek. Iya. Baik Pak Denny. Jadi secara instrumen toolsnya sudah ada nih ya di IDX ya. Tinggal memang Hmm, pasarnya termasuk keberterimaan skema kita ya karbon kredit kita di luar sana diterima nggak oleh negara luar. Mungkin mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini pemerintah mengusahakan ada MRA ya semacam recognition agreement ya. Jadi ya. keberterimaan skema kita ke di luar sehingga negara-negara lain mau mau untuk beli
interaksi langsung silakan. Sambil menunggu yang resen, saya bacakan ada pertanyaan lagi di forum chat Pak Denny yang belum sempat saya bacakan ya. Hmm. Jadi pertanyaan dari Pak Tommy Ardiansyah ya. Selamat pagi Pak, izin bertanya, bagaimana skema penjualan karbon jika ingin dilakukan oleh kebun swadaya? Ini mungkin maksudnya di sektor kelapa sawit nih Pak Denny. Jadi ada perusahaan, ada pekebun swadaya ya. Jadi pekebun swadaya bagaimana mekanismenya agar pekebun swadaya yang berada pada kelompok tani atau koperasi atau asosiasi ini bisa juga melakukan skema penjualan karbon. Dan bagaimana verifikasi dan calculating yang diterima dalam pasar IDX. Dan apakah sebenarnya skema seperti ini yang dilakukan di IDX karbon? Silakan Pak Denny, mudah-mudahan jelas ya pertanyaannya ya. Iya, ya, ini kayaknya agregator gitu Pak ya? Ini dari perkebunan kelapa sawit sebenarnya Pak, pekebun swadaya ya. Jadi kalau pengetahuan saya sih karena di Maksud, IDX sekarang sektor energi, jadi belum ada yang dari perkebunan khususnya ya. kalau metodologinya setahu saya udah ada Pak, kalau dari sektor NBS yang kita Ya, sebut NBS ya, Nature Based Solution. Tapi memang setahu kami sampai dengan saat ini belum ada yang disetujui pemerintah atau belum disetujui SRN. Sehingga belum bisa diperdagangkan di bursa karena tadi syaratnya harus disetujui SRN dulu baru bisa diperdagangkan di bursa. Nah, kalau agregator misalkan ini ada perkebunan milik rakyat gitu ya, terus mau sama-sama dimasukkan ke dalam satu SRN, dalam satu proyek, karena kan melakukan validasi verifikasi itu kan ada biayanya. Kalau saya cuma misalkan 100 meter kebun saya atau hutan saya 100 meter yang di sana 200 meter ya nggak masuk lah buat bayar mutu melakukan LVV gitu kan. Setahu saya kalau verifikasi kolektif itu tuh bisa dilakukan dan juga dari SRN juga sepertinya menyambut positif terkait hal tersebut. Dan kalaupun dilakukan di luar gitu ya, itu juga bisa dilakukan di bursa karbon kita karena di bursa karbon kita juga bisa mengenal ini. Kalau di skema yang ada sekarang tuh ada pemilik sama project developer. Nah, kadang-kadang yang maju ke bursa yang mana gitu kan. Kadang-kadang dibagi dua 50-50 nih haknya. Tapi yang maju ke bursa misalnya project developer biasanya karena mereka lebih mengenal pasar karbon, sedangkan pemilik biasanya terima beres gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa juga dilakukan skema tersebut. iya, iya, betul, betul, betul Pak. Dan ya, jadi demikian Pak Tommy ya untuk asosiasi pekebun sebetulnya sudah ada metodologinya, tinggal cari hanya hitungan luas-luasannya juga supaya masuk perhitungannya ya tadi yang Pak Denny sampaikan karena di dalam melakukan aksi mitigasi banyak tahapan-tahapan termasuk salah satunya harus ada validasi verifikasi ya ke LVV semacam sertifikasi gitu. Baik, saya bacakan lagi pertanyaan dari Pak Muhammad Rian, Pak Denny ya. Sekolah nih yang ditanyakannya. Apakah sekolah-sekolah bisa mengikuti kegiatan carbon trading jika ada program carbon capture? Ini maksudnya Hmm, di sekolah gitu. Silakan Pak Den. Yang dari Ini Pak Muhammad Rian. iya nih saya mesti cek dulu program carbon capture yang dimaksud apa Pak ya carbon Seperti apa capture. gitu ya? Di sekolah bisa melakukan carbon capture karena yang kita tahu memang carbon capture storage yang itu di oil and gas ya, Gas ya? yang misalkan iya memanfaatkan apa yang udah disedot itu dia mau dimasukin Oke. CO2 gitu ya. Kalau itu sih memang bisa kalau di sekolah-sekolah. Mungkin saya perlu informasi lebih lanjut Mungkin kira-kira mungkin proyeknya. menanam pohon barangkali maksudnya nih Pak Oh, Den. menanam pohon ya ya, mau capture Kan ya Pak, saya juga pohon. Bisa Pak, tentunya bisa. Tapi tadi sebenarnya seberapa visible sih untuk dijadikan proyek karbon ini salah satu diskusi lanjutannya. Karena tentunya ada biaya dalam menghasilkan si SPE ini. Kalau misalkan pohonnya cuma 100 nanti biayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan SPE yang dikeluarkan. Misalkan cuma bisa menghasilkan 10 ton CO2, lah itu kan cuma 500.000. Sedangkan biayanya mungkin 10 juta atau 20 juta, ya tentunya jadi nggak visible gitu ya. Jadi bisa, tapi ya visibilitasnya perlu dilihat lagi. Iya. Bisa jadi Jadi mungkin Bapak-bapak, bisa jadi mungkin yang dimaksud adalah methane capture ya untuk sekolah-sekolah.
Iya, kalau metan ya mungkin sama ya Pak ya. Jadi tergantung apakah ini akhirnya menjadi visible. Berapa Iya, sih iya. jumlah yang capture tadi ya. Iya. Betul memang kalau di sekolah-sekolah ya tadi visibility dari projectnya seperti apa ya, bikin capture eh, jika dijadikan sebagai proyek aksi mitigasi. Tapi kalau sekolah misalkan ingin terlibat di IDX bisa juga kah Pak Denny? Misalkan sekolah menghitung secara inisiatif sendiri gitu ya, mandiri menghitung emisinya berapa, kemudian ingin kompensasi beli di IDX, ya itu bisa seperti itu Pak Denny. Oh, kalau mau offset sih tentunya bisa, siapa aja bisa Pak Wahyu. Iya. Mekanismenya sekolah harus buat akun atau harus menghubungi apa? Buat akun di IDX atau seperti apa nanti? Ya selalu ada dua tadi ya. Kalau mau buka akun ya tentunya bisa. Yayasan mungkin jatuhnya ya. Tapi kalau pengen capek buka akun ya via broker karbon atau tadi via 105 pengguna jasa kita ya bisa juga. Oke, oke. Jadi melalui yang sudah terdaftar di IDX gitu Iya ya. bisa Jadi juga. semacam semacam Bisa juga broker tadi boleh. gitu ya. Oke. Baik, makasih Pak Denny ya. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Jadi tema sesi 6 ini adalah tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon IDX ya, Indonesian Carbon Exchange. Untuk yang ingin bertanya silahkan raise hand kalau langsung interaksi ya, ingin berinteraksi langsung menyampaikan pertanyaan. Bisa juga di kolom chat untuk menyampaikan pertanyaannya gitu. Baik, Pak Den, sambil menunggu yang bertanya, seizin saya eh, menyampaikan pertanyaan gitu ya. Jadi terkait dengan harga nih, Pak Denny ya. Hmm. Kalau harga karbon ya, harga emisi ya, karbon kredit, itu apakah ditetapkan oleh pemerintah? Atau memang kita betul-betul mengikuti pasar? Sehingga tadi kan ada perbedaan harga tadi ya, antara yang renewable energy dengan yang tidak. Ada yang masih 58.000, ada yang sudah 140.000. Nah, penetapan harga itu apakah market base ya ditetapkan oleh pasar atau memang ada ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah atau mungkin dari IDX barangkali Pak Denny? Iya kalau harga sebenarnya kalau di yang terbentuk ya kalau yang terbentuk di Bursa Karbon Indonesia atau di indeks karbon tentunya berdasarkan supply and demand. Jadi harga jualnya berapa, terus harga yang beli berapa, itu yang match di harga berapa. Nah, kalau tadi itu adalah reference price yang match terakhir ya. Harga terakhir itu di 58.800 untuk TBS, yang TBSE itu 90.000 dan TBS RE itu 144.000. Tapi kalau kita bicara driver pembentuk harganya itu dari mana, nah ini mungkin hal yang berbeda lagi. Yang pertama, kalau kita bicara adanya pajak karbon, tentunya ini akan sangat mempengaruhi harga unit karbon yang ada di pasar. Nah, tapi kalau sekarang kan pajak karbon belum ada. Jadi mungkin lebih ke bentuk dari market yang voluntary, yang bergerak sekarang. Nah, kalau market voluntary tentunya dari mana harganya? Yang pertama dari harga sama COGS, berapa sih biaya yang diperlukan actualnya gitu ya oleh project developer dalam mengembangkan project tersebut. Karena biasanya nggak mungkin jual di bawah harga itu gitu kan. Dan yang kedua tentunya referensi dari harga internasional juga tadi. Semakin banyak manfaat unit karbon itu bisa digunakan, tentunya akan mengeling lebih baik gitu ya. Misalkan sekarang kan harganya variasi banget. Di Eropa bisa 100 euro per ton. Di Singapura saya lupa lupa 50 dolaran gitu kayaknya ya per ton. Nah, itu tergantung makanya bisa diterima di market mana sih unit karbon ini. Ini akan jadi sangat jadi penentu ya untuk pasar karbonnya. Dan juga kualitas dari unit karbonnya. Ini kadang menarik nih karena SPE kalau corporate buyers yang besar biasanya mereka tuh mencari yang namanya high quality carbon credit. Jadi nggak harus cari yang paling murah, kadang-kadang mereka cari yang paling mahal, yang penting berkualitas karena tujuannya adalah untuk mensupport gitu kan, mensupport net zero ini. Jadi dia nggak cuma mencari murah, cari yang berkualitas. Kadang-kadang yang berkualitas yang lebih tinggi harganya. Ya, baik, baik, Pak. Berarti ya, tadi ya memang tidak ada penetapan khusus nanti harga itu diciptakan oleh situasi yang ada di pasar sendiri gitu ya Pak Jan ya. Eh, Termasuk teks juga memang belum belum di kita belum ada penetapan teks. Tapi kalau saya dengar-dengar sih bocorannya
dari diskusi-diskusi ini 30.000 nih Pak Denny pajak karbonnya gitu ya, Kalau per ton 10.000 CO2 ya. sebenarnya itu ini Pak, mungkin banyak yang salah ya. Adalah ada di Undang-Undang Perpajakan. Jadi Undang-Undang Perpajakan menetapkan floor price-nya itu 30.000. Nah, tetapi secara teknis itu kan belum diketahui. Sebenarnya kalau di undang-undangnya pun 30.000 atau lebih tinggi dari harga pasar. Harga pasarnya berapa Hmm. gitu kan? Kalau sekarang harga pasar kita lokal di 58.000 sebenarnya. Nah, tapi penetapannya melalui apa? Tentunya harus ada PMK-nya, Peraturan Keuangannya nanti. Sekarang belum ada, jadi belum ada penetapannya. Gitu. Tapi 30.000 itu Iya. minimal sesuai undang-undang. Jadi 30.000 itu minimal ya. Jadi pada pada kenyataannya nanti mudah-mudahan sih pasti mempertimbangkan harga pasar ya Pak Denny ya. Kalau bisa di atas harga pasar gitu. Ya, karena Kan kalau undang-undangnya nanti udah begitu. bawah, kalau teksnya kemurahan, ya mending bayar teks aja nggak usah lakukan aksi mitigasi kan jadinya khawatirnya gitu juga nanti. Mitigasinya lebih mahal. Iya, jadi nggak ini nanti nggak tercapai juga penurunan emisinya karena milih bayar teks aja ya. Oke, baik, Bapak Ibu, mungkin ini mendekati akhir kegiatan webinar kita ya karena sudah sejak jam 9 tadi sudah hampir 2 jam. Sebelum kita akhiri nanti dari kami akan ada undian untuk door prize ya. Tiga orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari kami ya. Nanti mohon bantuan panitia untuk disiapkan. Ini kita undi ya. Untuk pemenang pertama silahkan panitia diputar. Ahmad Fahri Syafri. Ya, jadi pemenang pertama selamat Pak Ahmad ya. Untuk pemenang kedua silahkan langsung diputar ya. Bapak Sutiono ya. Selamat Pak Sutiono ya. Eh, Ketiga terakhir ya, silahkan panitia untuk diputar ya. Bapak semua ini, mungkin ada ibunya ya. Sausani Nabila Afafi ya, mewakili dari perempuan ini. Jadi selamat ya untuk ketiga orang pemenang. Nanti kami akan menghubungi Bapak dan Ibu ya, panitia akan menghubungi Bapak dan Ibu melalui kontak sudah diberikan memberikan hadiah di prize. Baik Pak Denny, demikian mungkin sekali lagi terima kasih atas sharingnya yang luar biasa ini Pak Denny ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Denny bisa banyak memberikan pencerahan ke kita semua ya, khususnya tentang mekanisme perdagangan karbon melalui IDX. Dan mungkin sebelum mengakhiri ada closing statement barangkali dari Pak Denny. Silakan Pak Denny, closing statementnya ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ya, mungkin sebagai closing statement ya, ya mungkin climate change itu sepertinya memang nyata ya, Bapak dan Ibu, dan bukan sepertinya, memang nyata gitu. Kalau kita ngelihat sekarang, kayaknya di di Indonesia. Dengan cara apa? Ya dengan cara tentunya kita mendorong perusahaan-perusahaan, misalkan dalam hal berinvestasi, kita mendorong perusahaan-perusahaan yang kita investasikan, kita cari yang pengelolaan karbonnya baik gitu ya. Dan juga dari sisi kita sendiri melihat, wah ini gimana sih karbon yang kita lakukan, kita keluarkan gitu ya. Misalkan mobil atau transportasi yang kita lakukan, yaitu kita coba turunkan supaya kita secara pribadi juga bisa berkontribusi untuk lingkungan tentunya. Dan khusus buat Bapak Ibu yang ingin, saya juga mengajak Bapak dan Ibu untuk ikut serta masuk ke dalam ekosistem bursa karbon. Jadi yang belum mendaftar sebagai pengguna jasa perusahaannya, tentunya saya mendorong supaya ikut serta menjadi pengguna jasa kami, karena tentunya banyak manfaat juga yang didapat, dan juga apakah harus beli, ya nggak harus beli juga gitu ya. Tapi buat wetensi dan buat kedepannya, ya kita sangat. Jadi itu Pak Wahyu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Denny. Dan tidak harus pemilik project ya Pak Project yang nggak daftar ke harus, nggak IDX ya Pak harus. ya.
Broker pun bisa ya Pak ya? Mungkin ya di antara Bisa, Bapak Ibu yang bisa, ada. bisa, bisa. Oke. Banyak juga, Pak. Ya, baik. Baik, makasih Pak Denny ya closing statementnya. Jadi climate change sudah nyata, jadi masalah kita semua. Tidak hanya tugas pemerintah, tapi kita semua ini ikut punya tanggung jawab ya untuk memperbaiki di kita ya, tidak hanya di Indonesia, tapi untuk generasi mendatang. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Denny atas sharingnya ya. Kepada Bapak Ibu semuanya juga peserta webinar, terima kasih ya sudah hadir. Sebelum ditutup, saya izin satu pantun penutup ini ya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, hampir menginap di Kota Padang. Mari majukan ekonomi untuk kesejahteraan negeri, tetap jaga lingkungan untuk generasi mendatang. Baik, terima kasih Pak Denny ya, Bapak Ibu semua ya. Izin pamit, mohon maaf atas semua kekurangan ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, terima Terima kasih kasih, semuanya Pak ya. Siwa. Ya. Kita hidup di era di mana energi menjadi pendorong utama peradaban. Namun, penggunaan energi yang berlebihan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas, seperti deforestasi, polusi air, dan pencemaran udara yang akan membawa kita pada krisis yang mengancam kelestarian dan kelangsungan hidup bumi ini. Setiap energi yang terbuang menciptakan emisi karbon yang mencemari udara kita. Sementara, setiap tetes air yang disia-siakan menguras sumber daya alam yang berharga. Hilangnya hutan tropis di dunia dalam 2 dekade terakhir mencapai 157 juta hektar. Angka ini menyumbang lebih dari 90% dari total penggundulan hutan global dan emisi karbon terus melonjak. Ini bukan sekedar angka, ini adalah panggilan untuk bertindak nyata demi masa depan kita. Di sini, kami memastikan semua perangkat listrik dimatikan sebelum pulang. Ini merupakan langkah kecil yang berdampak besar. Dengan beralih ke e-modul, Mutu Institut berhasil mengurangi penggunaan kertas hingga 80%. Ini menjadi kontribusi dalam pelestarian hutan di Indonesia. Kami semua menggunakan tumbler untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Ini adalah salah satu upaya Mutu Institut melindungi lingkungan. Kami juga mulai menggunakan mobil listrik untuk mengurangi emisi. Ini langkah inovatif yang harus kita teruskan. Kami secara rutin mengadakan pelatihan peduli lingkungan untuk meningkatkan kesadaran akan penghematan energi dari kelestarian lingkungan. Setiap tahun terjadi pemborosan energi yang luar biasa besar, diiringi dengan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak ke peningkatan suhu global. Di Indonesia, 80% pemborosan energi disebabkan oleh manusia. Sebagian besar karena energi diproduksi tetapi tidak digunakan. Dengan bermitra dan bekerjasama dengan kami, Anda tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. Secara tidak langsung, Anda turut berkontribusi menjaga kelestarian. Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat pada masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
PT Forest Citra Sejahtera adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah diakui secara nasional dan internasional. Mempersembahkan branding inspiratif melalui nama Mutu Institute yang melambangkan dedikasi terhadap keunggulan dan pengembangan berkelanjutan. Pada tahun 2016, pelatihan Mutu Institute telah tersertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tahun 2017 sebagai representatif PECB di Indonesia, lembaga sertifikasi personal yang berkantor pusat di Kanada. Tahun 2018 menjadi lembaga pelatihan dan sertifikasi bidang K3 nasional. Tahun 2019 ditunjuk sebagai lembaga pelatihan ISPO, Indonesian Sustainability Palm Oil. Tahun 2020 bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi. Tahun 2021, Mutu Institute telah tersertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001. Tahun 2022 terakreditasi sebagai lembaga pelatihan halal dan terus berkomitmen untuk mengembangkan jasa layanan dan kolaborasi dari waktu ke waktu. Salam sejahtera untuk kita semua. Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan, Mutu Institute terus berkontribusi bagi bangsa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan terpercaya. Dengan visi misi yang terukur, Mutu Institute bertransformasi menjadi lembaga pelatihan yang terpercaya dan diakui secara nasional dan internasional. Perjalanan kami dalam mewujudkan lembaga pelatihan yang unggul, inovatif, dan kolaboratif dimulai dari tim yang solid, kreatif, dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Membawa Mutu Institute meraih berbagai penghargaan dan pengakuan serta dipercaya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam perencanaan terukur, eksekusi operasional, dan kontribusi semua pihak. Mutu Institute menjadi perusahaan dengan perkembangan yang sangat-sangat baik, mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dan konsisten, memberikan dampak yang besar atas kehadiran Mutu Institute kepada bangsa dan negara dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Kreatif, proaktif, fun, dan provide new knowledge adalah nilai-nilai yang diadaptasi oleh Mutu Institute. Kami menciptakan pelatihan yang menarik dan berkualitas bagi pelanggan dan stakeholder, menjadikan Mutu Institute pilihan utama sebagai lembaga pelatihan di berbagai sektor perkebunan, kehutanan, laboratorium, SDM, ISO series, dan lainnya. Dengan semangat inovasi, Mutu Institute selalu tampil terdepan dengan menyediakan pelatihan yang terbarukan. Mutu Institute percaya, kita dapat maju bersama. We rise by lifting others.